Lalu kita diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang dijadikan sandaran dan kiblat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tentang bab niat. Bab apa? Karena niat ini amalannya hati. Ya, sehingga ini yang menjadi tolak ukur kita, niat dan kemanakah condongnya hati kita dan mengarah kepada mana hati kita ini. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda apa ketika menerangkan niat ini, di bab niat semuanya mungkin semua santri se-Indonesia hafal hadis ini semua. Tapi siapa yang paham? Yang menerjemahkan banyak, siapa yang paham? Yang paham siapa? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda apa? Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in adadul hasr, ini namanya. Nahu kan adadul hasr namanya. Membatasi, tidak bisa keluar dari mana-mana. Yang namanya amal itu bukan dari amalnya tapi tergantung daripada niatnya. Maksudnya seperti itu. Dalam artian walaupun sebaik apapun amal sampean, niatnya tidak bagus itu bagaimana? Setiap orang tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lalu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Ada Allah dan cabang daripada Allah disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dunia dan cabang daripada dunia disebutkan wanita, karena ini adalah yang paling besar daripada fitnah dunia itu sendiri. Dalam artian apa? Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan ada dua arah yang berbeda. Yang satu barat, yang satu timur. Yang satu Allah, yang satu dunia. Ketika antum belajar ilmu tasawuf, yang namanya dunia itu bukan hanya terbatas dengan harta dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang bisa membuat kita itu jauh dari Allah, kita katakan itu adalah dunia, karena dunia itu dari bahasa dani'ah, sesuatu yang rendah, dan Allah itu sesuatu yang tinggi. Ada dua arah di sini, barat dan timur, kalau kita bahasakan bahasa kita supaya mudah dipahami. Maksudnya Habib, ya kalau sampean arah hatinya mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sampean berjalan pada jalan yang tepat. Kalau niatan sampean, keinginan sampean, kepingin apa? Sampean beramal kemana? Ridhonya Allah, dekat sama Allah, dekat sama Nabi Muhammad. Berarti arah hati sampean itu benar. Tetapi ketika sudah hati ini berpaling, kepinginnya apa? Sugih, jabatan, cari perhatian manusia, dan hal-hal yang lainnya selain Allah dan Rasulnya, maka secara otomatis sampean itu berpaling dari Allah dan sekarang berjalan menjauh, bukan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya hadis itu ini. Hanya ada dua arah, Allah dan Rasulnya, dunia dan anak buahnya. Makanya tidak akan mungkin namanya seseorang mengumpulkan cinta dunia dengan cinta kepada Allah dalam satu hati. Tidak ada, nonsen, mustahil. Karena sampean kalau dekat kepada tembok ini, jauh kepada yang sini. Kalau sampean berjalan ke barat, semakin jauh dari timur. Tidak ada ke barat ke timur jadi satu arah, tidak ada. Kalau sampean sudah tujuannya Allah dan Rasulnya di dalam semua amalnya, sampean akan mendekat terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai jadi orang yang dekat. Tapi kalau sudah niatan itu berbalik, sampean tidak sadar, sampean dikira amal soleh, tetapi ternyata sekarang dia sedang menghadap kepada selain daripada Allah Subhanahu, sehingga amalan zahir tidak lagi jadi ukuran. Oleh karena itu ada dari beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunianya kalau secara zahir bagus. Apa? Meninggal dalam medan perang, terbunuh dalam medan perang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus apa tidak bagus? Bagus. Sahabat semua berkata, hani annahul jannah, hani annahu syahadah. Beruntung dia dengan surga, beruntung dia dimatikan sebagai seorang syahid. Lah gimana ada syahid? Mati perang di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dihukumi, katanya Rasulullah. Jangan dihukumi, karena saya melihat di wajahnya itu ada percikan daripada api neraka, katanya. Paham? Ada percikan dari api neraka. Ternyata menyembunyikan rampasan perang, kepinginnya supaya dapat harta dari hartanya orang-orang kafir kalau nanti dibagikan harta rampasan perang. Niatnya tidak bagus. Ngadepnya kepada dunia, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan amal yang bagus secara zahirnya.
Makanya kan adadul hasr ini bahaya ini. Membatasi. Ya. Karena itu kemana arah hati kita ini? Berjalannya dengan apa? Ya dengan Nabi Muhammad itu. Setelah menghadapkan ini dengan benar hati kita, berjalan cepat atau lambatnya tergantung pengikutan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan salah, jangan menghukumi manusia karena kita tidak tahu arahnya hatinya kemana.